Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistano, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi MAFIP. Kali ini saya akan membahas tentang cache memori CPU. Yang pertama, pengertian cache memory. Cache adalah memori berukuran kecil yang bersifat temporari atau sementara. Walaupun filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya dirujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Tapi cache memory ini berkecepatan lebih tinggi. Nah, RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan memori sementara. Penggunaan cache ditunjukkan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck dalam aliran data antara prosesor dan RAM. Sedangkan dalam terminologi software, istilah ini merujuk pada tempat penyimpanan sementara untuk beberapa file yang sering diakses, biasanya diterekam dalam network. Cache umumnya terbagi menjadi beberapa jenis seperti L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Nah, selanjutnya fungsi cache. Yang pertama, mempercepat akses data pada komputer. Yang kedua, meringankan kerja prosesor. Yang ketiga, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama. Yang terakhir, keempat, mempercepat kinerja memori. Selanjutnya, kita membahas tentang tipe-tipe cache. Yang pertama, memory cache, dan yang kedua, disk cache. Kita bahas dulu tentang memory cache. Memory cache sering pula disebut dengan RAM cache. Ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi, static RAM, atau disebut SRAM. Tipe cache ini lebih efektif karena hampir semua program dapat diakses data atau perintah yang sama berulang kali. Itu artinya semakin banyak informasi yang disimpan di SRAM, maka komputer akan semakin sering digunakan cache ini ketimbang menggunakan DRAM relatif lebih lambat. Cache memory mempunyai 3 level. Yang pertama, L1 adalah sebutan untuk internal cache. Ia menghuni bagian di antara CPU dan DRAM. Cache ini memiliki kecepatan akses paling tinggi. Ukuran memori berkembang mulai dari 8 KB, 64 KB, dan 128 KB. KB itu adalah kilobyte, dan sedangkan L2 adalah external cache yang mempunyai kapasitas lebih besar, yaitu berkisar antara 256 kilobyte sampai dengan 2 megabyte. Namun soal kecepatan, L2 justru lebih lambat ketimbang L1. Terakhir, L3 cache yang biasanya terdapat dalam komputer model baru yang mempunyai lebih dari satu unit prosesor, misalnya dual core atau quad core. L3 berfungsi sebagai pengatur data yang diakses dari L2 cache dan masing-masing inti prosesor. Dan selanjutnya yang terakhir ada disk cache. Tidak jauh berbeda dengan memory cache, disk cache juga berpatokan pada prinsip yang sama, tetapi disk cache menggunakan data berkecepatan tinggi SRAM. Disk cache justru menggunakan memori konvensional atau disebut dengan dynamic RAM atau DRAM yang relatif lebih lambat. Cara kerjanya, ketika Anda menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk, pertama-tama program akan memeriksa ketersediaan datanya di memori buffer. Disk cache mampu memberikan dampak kecepatan yang signifikan terhadap performa aplikasi, sebab mekanisme ini jauh lebih cepat daripada mengambil data dari komponen disk. Nah, kurang lebihnya begitu saja. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.